Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19. Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sivasyang Sutra Teratai, episode 1689. Dengan kekuatan Buddha memunculkan akar keyakinan. Awalnya tiada akar keyakinan, batin bodoh dan watak tumpul bagai pohon tanpa akar. Kekurangan ajaran dari jalan benar. Sekarang dengan mengandalkan kekuatan Buddha, kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karenanya memunculkan akar keyakinan dan meningkatkan kekuatan dari akar kebijaksanaan. Menghormati tata gata serta menghormati dan meyakini Dharma dan Sangha. Pahamilah dengan sungguh hati. Saat melihat naskah ini, seharusnya memahami makna yang terkandung di dalamnya. Awalnya tiada akar keyakinan, maka batin bodoh dan watak tumpul. Demikianlah para makhluk datang dengan ketidaktahuan, semua hal tidak mengerti. Tidak ada akar keyakinan terhadap ajaran. Terhadap makna Triratna, semuanya tidak paham. Karena tidak paham, bagaimana mampu menumbuhkan akar keyakinan? Ataupun tahu, tapi terhalang oleh hambatan dari dalam dan luar. Bahkan, jika diri sendiri berusaha memahaminya, namun terhalang oleh lingkungan dari luar atau orang-orang di sekitar kita yang merintangi. Ini semuanya adalah rintangan terhadap ajaran tidak mampu mendekat ataupun terhadap ajaran yang dekat tidak mampu membuat yakin. Terhadap Dharma Buddha, rintangan dari dalam batin sendiri, rintangan dari orang lain, dan lain-lain. Semua keyakinan benar tidak mampu masuk ke dalam batin kita. Kita tidak boleh tanpa keyakinan. Orang hidup tanpa keyakinan, maka tidak tahu kemana arah tujuan. Jadi, harus memiliki sebuah keyakinan yang benar. Jika semuanya tidak ada, maka batin bodoh dan watak tumpul. Sangat tidak jelas. Hal yang diberitahukan hanya dipahami sebagian, tidak mampu memahami, ibarat sebatang pohon tanpa akar. Tanpa akar seperti kekurangan ajaran dari jalan yang benar. Pohon tersebut digali keluar, diletakkan di atas tanah. Semua akar telah putus. Pohon ini akan sulit untuk tumbuh. Selain itu, diletak di atas tanah, sebuah hembusan angin pun bisa menumbangkannya. Jadi, pohon tidak boleh tanpa akar. Orang juga tidak boleh tanpa Dharma benar. Jadi, kita harus bersungguh hati, juga merasa senang memiliki keyakinan pada Dharma Buddha. Terhadap Dharma kita benar memahami, kita mampu menerimanya. Ini adalah berkah kita, karena kita meyakini, kita juga giat bersemangat. Jadi dikatakan, sekarang dengan mengandalkan kekuatan Buddha, kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karenanya memunculkan akar keyakinan dan meningkatkan kekuatan dari akar kebijaksanaan. Sekarang kita memiliki keberuntungan. Karena Buddha, kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Adalah karena kekuatan dari Buddha, kebijaksanaan dari Buddha, tata krama dari Buddha. Kita sudah memahami, menerima kebajikan dari Buddha. Tidak bisa tidak membuat kita yakin, membuat kita kagum. Oleh karena itu, kita berlindung pada Buddha, Dharma. Berlindung pada Buddha, Dharma artinya adalah tubuh Dharma.
Dharma dan Sangha dari Buddha. Para Sangha yang diajar Buddha menerimanya seperti ini. Sekarang, akar keyakinan sudah mulai tumbuh. Jadi, meningkatkan kekuatan dari akar kebijaksanaan. Akar kekuatan dari kebijaksanaan sejak ini mulai tumbuh. Buddha dengan kebajikannya untuk membabarkan Dharma. Dharma digunakan dalam batin dan dapat dipahami sepenuhnya. Kemudian, melalui pendampingan dari anggota Sangha, semakin menambah kekuatan dari keyakinan. Jadi, menghormati tata gata seperti ini, bahkan menghormati dan meyakini Dharma dan Sangha. Dharma adalah penuntun kita, kompas ke arah yang benar, juga adalah sebuah pelita, membantu menerangi kita menuju ke masa depan. Ingin pergi jauh dengan aman, ada pelita yang menerangi, ada kompas yang bisa dilihat, maka kita tidak akan menyimpang, mengambil langkah yang salah. Oleh karenanya, mulai dari seperti ini, jalan ini sangat mudah ditapaki. Mempraktikkan jalan mulia beruas 8 dalam tindakan nyata. Diawali dengan jalan yang sudah dibentangkan oleh orang lain sebelumnya. Jalan sudah rata. Jalan pencerahan agung yang lurus. Mulai mengetahui bahwa jalan menuju tujuan sudah dekat. Mempraktikkan jalan mulia beruas 8 dalam tindakan nyata. Kesadaran untuk mengurangi keinginan, kesadaran untuk tahu berpuas diri, kesadaran untuk batin yang hening dan jernih, kesadaran untuk perhatian benar, kesadaran untuk konsentrasi benar, kesadaran untuk upaya bersemangat, kesadaran untuk kebijaksanaan benar, kesadaran untuk menghindari pembicaraan tak bermanfaat. Sang Buddha mengajarkan untuk mengurangi keinginan dan berpuas diri. Kita harus sadar, kehidupan manusia dipenuhi dengan banyak penderitaan. Akar penderitaan datang dari delusi. Delusi melahirkan kegelapan batin dan noda batin. Tidak berhentinya membuat kita kehilangan arah tujuan. Saat ini kita sudah berlindung kepada Buddha, Dharma, Sangha, juga sudah membagikan tekad untuk mempraktikkannya dalam tindakan, menapaki jalan mulia beruas 8. Saat ini sudah tahu harus mengurangi keinginan. Segala hal yang bersifat material di dunia ini adalah ilusi dan tidak kekal. Ini adalah kesadaran pertama. Kita perlu mengurangi nafsu keinginan. Selanjutnya, kita harus berpuas diri. Harus tahu untuk berpuas diri. Kita harus berjalan ke arah ini. Hati serakah jangan pernah ada. Karena kita sudah bertekad untuk mewujudkan hal ini. Seandainya di persekitaran masih muncul rasa serakah, jalan ini tidak akan berhasil dilalui. Seperti kita, sekelompok bodhisattva dari Pingtung yang pulang. Mereka baru saja menyelesaikan Festival Lampion Besar Pingtung tahun 2019. Adalah festival lampion rakyat yang diadakan setiap tahun. Dan kita berpartisipasi di dalamnya. Menggunakan tema apa untuk festival lampionnya? Pelestarian lingkungan. Semua orang melalui pelestarian lingkungan bisa mendaur ulang kembali dari daur ulang benda yang tidak berguna, membuatnya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang benar-benar bagus dan bersinar cantik. Puluhan bodhisattva ini membagi kelompok dan bertanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab. Setiap orang membagi kelompok memikul tanggung jawab. Mendengar dari mereka hal yang mengharukan sangat banyak.
Ternyata barang yang sudah dibuang, jika dikombinasikan kembali, bisa menjadi benda yang berguna dan barang dekorasi yang bagus. Untuk membuatnya menjadi bagus dan cantik, kita memerlukan lampion, dan lampion memerlukan listrik. Kami memiliki seorang bodhisattva komite laki-laki yang profesional di bidang ini, di bidang elektrik. Jadi, dia merasa ini adalah pekerjaannya. Dia sangat senang dan mengambil tanggung jawab penuh atas semua lampion untuk festival lampion. Saat dia bersungguh hati merencanakan ini, peluang bisnis lainnya pun muncul satu demi satu. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima bisnis proyek bernilai jutaan. Di dalam hatinya sangat bergelut. Peluang bisnis jutaan dolar ini telah muncul. Jika saya menerimanya sekarang, saya akan sangat sibuk. Apa yang harus saya lakukan? Dia sudah cukup sibuk pagi dan malam. Bagaimana dia bisa menghasilkan lebih banyak uang? Ini adalah pergelutan yang hebat. Pada akhirnya dia mengatakan, dia harus membina rasa puas diri dan melepaskan proyek yang lain. Karena peluang untuk menghasilkan uang akan terus datang. Dia harus membina rasa puas diri. Itu sudah cukup. Saya tidak perlu menerimanya lagi. Saya harus memberi semuanya ke tugas ini dan menyelesaikannya. Dia berkata, dengan membina rasa puas diri, saya akan menghilangkan nafsu untuk menghasilkan uang di dunia. Saya harus puas dengan tekad ini. Dia menolak bisnis besar satu demi satu. Dia menggunakan waktu yang lama untuk menyelesaikan festival lampion. Saat dia berbicara, dia merasa bahwa dia bisa menyelesaikannya, juga tidak tergoda oleh keinginannya. Dia bisa merasa damai dan berpuas diri. Dia merasa sangat tenang dan leluasa. Dia juga telah menundukkan marah ini. Benar, dia telah melakukannya. Apa yang dimaksud dengan menundukkan marah? Batin kita seringkali seperti kita ingin berjalan masuk ke dalam dharma, tetapi lingkungan luar terdapat hal-hal yang mengganggu kita. Banyak keinginan akan datang untuk memikat kita. Ini yang paling berbahaya, sehingga disebut marah. Jalan dari marah. Jika dia tergoda oleh keinginan, ketika tiba saatnya festival lampion, tanpa adanya kabel-kabel listrik ini, lampion tidak akan menyala. Oleh karena itu, dia dapat menundukkan godaan yang sedemikian besar. Barulah dia dapat menyelesaikan tugas ini. Setiap orang berterima kasih dan bersukacita. Dalam pertunjukan lampion besar di Pingtung ini, orang yang berkunjung sangat banyak. Mereka berjalan melewati pojok kami dan masuk ke dalamnya. Lalu melihat pelestarian lingkungan juga dapat dibuat sedemikian rupa. Melalui pelestarian lingkungan, setiap orang dapat menyadari perlunya mengurangi nafsu keinginan mereka, terutama sekelompok besar bodhisattva di tempat tersebut, memperkenalkan konsep suci tentang pelestarian lingkungan kepada semua orang, sehingga banyak orang yang menimbulkan rasa kagum, sangat mengagumi insan suci karena memiliki konsep seperti itu. Sekarang semua orang tahu bahwa ada masalah dengan sampah, tetapi mereka tidak tahu bahwa sampah bisa diubah menjadi sesuatu yang bagus sekali, indah, begitu hidup dan sangat berguna. Oleh karena itu, kita harus memiliki lebih sedikit keinginan. Ini juga merupakan kesadaran, karena keinginannya berkurang. Dia tahu bagaimana membedakan
dan mengesampingkan niat keinginan yang mengganggu ini, sehingga keinginan yang berkurang dan berpuas diri. Tahu untuk mengurangi keinginan adalah kesadaran. Berpuas diri juga merupakan kesadaran. Jika batin kita bisa memiliki lebih sedikit keinginan dan berpuas diri, maka secara alami pikiran kita akan menjadi hening dan tenang. Jika pikiran kita hening, tenang, dan tidak ternoda, maka di depan mata akan dipenuhi cahaya dan kondisi batin kita tidak akan diganggu oleh kerisauan dan kegelapan batin, sehingga kita dapat senantiasa berada pada pikiran yang benar, tidak akan disesatkan oleh ajaran yang menyimpang dan sesat. Kita memiliki kesadaran untuk konsentrasi benar. Dengan konsentrasi benar, kita harus satu hati, satu tekad dalam hal keyakinan. Dan belajar Dharma harus dengan satu hati, satu tekad. Melakukan apapun harus dengan konsentrasi benar. Juga harus satu hati, satu tekad. Harus dengan konsentrasi benar. Seperti melakukan daur ulang. Kali ini, jika tidak memfokuskan tenaga dan pikiran, dengan sangat cepat nafsu keinginan akan menarik kita keluar. Maka kesadaran untuk konsentrasi benar sangat penting. Pada saat yang bersamaan harus berupaya semangat. Dengan upaya bersemangat barulah dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Apapun yang telah direncanakan akan dilakukan. Setelah semuanya berkumpul di sini, yang tersisa hanya sentuhan akhir, yaitu listrik. Jika aliran listriknya telah terhubung, dengan satu kali tekan saja, lampu akan menyala di mana-mana. Inilah upaya bersemangat, tidak melewatkan semenit, bahkan sedetik pun, untuk dapat menyelesaikan tepat waktu. Inilah kesadaran untuk kebijaksanaan benar. Pada festival lampion itu, setiap orang menunjukkan kebijaksanaannya. Contohnya, sedotan. Dengan sedotan, mereka bisa membuatnya menjadi sekuntum demi sekuntum bunga sakura. Terlihat dari foto. Kelihatannya seperti musim bunga sakura bersemi. Semua orang berkata ingin bertamasya ke sana untuk melihat bunga sakura. Padahal bunga sakura mereka terbuat dari sedotan yang digunting menjadi sekuntum demi sekuntum bunga yang bentuknya seperti bunga sakura. Sangat banyak orang yang pergi menyaksikannya dan menikmati keindahan pohon bunga sakura ini. Inilah kebijaksanaan. Barang yang sangat kecil ini, mereka dapat menyelesaikannya dengan tangan dan kaki. Ketelitian dan kehalusan yang sedemikian rupa, sehingga yang palsu terlihat sebagai yang asli. Ini adalah kesadaran untuk kebijaksanaan benar, sehingga kesadaran untuk menghindari pembicaraan tak bermanfaat. Ketika kita berbicara, semua itu adalah dharma. Membaca, melafalkan, dan menyalin. Juga harus membabarkan dharma. Setelah membabarkan dharma, kita harus mengajak orang untuk lanjut membabarkan dharma. Semua ini adalah memberi perhatian kepada dharma. Mendengarkan dharma, kita harus membabarkan dharma. Setelah membabarkan dharma, kita harus menyebarluaskan dharma. Saya akan menyemangati orang untuk menyebarluaskan dharma secara satu persatu, sehingga kita harus sangat bersungguh hati. Untuk 8 kesadaran ini, sehingga kita mampu memperbaiki kesalahan awal kita
yang tidak memiliki akar keyakinan. Sekarang akar keyakinan telah tercukupi. Kita juga menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita menerima air Dharma dari ajaran Buddha yang telah membersihkan batin kita. Kotoran dari noda batin dan kegelapan batin, kita menghapusnya semua. Maka kesadaran batin ini akan muncul keluar setiap hari di dunia ini. Ketika kita berhadapan dengan orang dan fenomena, kita akan sangat jelas, tidak akan mengacaukan batin kita. Senantiasa memiliki Dharma. Dharma dimasukkan ke dalam batin kita. Baik, naskah sutra sebelumnya harus bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Mari, naskah sutra sebelumnya. Bunga dan buah dari segala pohon, serta aroma harum dari minyak samin. Orang yang menegakkan sutra ini dengan berdiam di sini tahu di mana semuanya berada. Pada kedalaman gunung, di tempat yang berbahaya, terdapat hamparan bunga dari pohon-pohon cendana dan para makhluk yang berdiam di tengah-tengahnya. Dengan mencium aroma mereka dapat mengenali semuanya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Para makhluk pada pegunungan lingkaran besi Cakrawada, lautan luas dan dalam bumi. Orang yang menegakkan sutra ini dengan mencium aroma akan tahu di mana semuanya berada. Asura pria dan wanita beserta para pengikut mereka, ketika mereka bertikai atau bermain-main dengan mencium aroma, dapat mengenali semuanya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kita telah membahas naskah sutra ini. Kita harus memahami dengan jelas alam yang tidak berjiwa ini, yakni pohon, bunga, buah, dan lain-lain. Semua barang ini disebut sebagai makhluk tidak berjiwa. Tidak seperti kita dan hewan yang bergerak, yang memiliki jiwa dan bergerak. Makhluk yang tidak berjiwa bertumbuh di atas tanah, menjulurkan akar di bawah tanah. Pada permukaan tanah akan bertunas, bercabang, dan berdaun. Semua ini menetap di atas permukaan tanah. Orang tidak dapat mengusirnya, selain dengan cara memotongnya dengan kapak atau gergaji untuk menggergajinya, membawanya pergi dengan pekerjaan manusia. Jika tidak, mereka berada di sana selamanya. Apabila itu makhluk berjiwa, kita menjaga diri kita sendiri dari orang lain. Kita takut mereka akan melukai kita, dan mereka juga takut kita akan melukai mereka. Para hewan hanya akan menjadi kasar terhadap manusia untuk mencegah manusia melukai mereka. Saat manusia melihat hewan, mereka akan membunuhnya. Saat seekor ular merangkak di tanah, melihat manusia, ia akan ketakutan dan menyingkir. Saat manusia melihat seekor ular, mereka akan dengan cepat mengambil sebuah tangkai untuk memukulnya. Jadi, apakah ular yang melukai manusia atau manusia yang melukai ular? Ini adalah makhluk berjiwa. Makhluk berjiwa di dalam kebingungan. Mereka selalu melukai satu sama lain. Juga terdapat makhluk berjiwa yang melayani manusia. Anjing-anjing dan banyak jenis hewan sangat dekat dengan manusia.
Manusia memperlakukan hewan-hewan itu seperti peliharaan, dan hewan-hewan tersebut melayani majikan mereka. Banyak hewan-hewan yang ramah seperti ini. Sama halnya para manusia dan hewan dapat membentuk hubungan yang sangat dekat. Para hewan bahkan bisa lebih cerdik daripada manusia. Beberapa hari ini kita bercerita tentang anjing. Bagian yang paling tanggap dari anjing adalah hidup mereka. Mereka sangat cerdik. Banyak jenis hewan memiliki kemampuan mereka sendiri. Hewan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Banyak jenis hewan memiliki kemampuan spesial mereka sendiri. Maka itu, mereka semua disebut sebagai makhluk berjiwa. Ini yang membuat mereka makhluk berjiwa. Halaman sutra selanjutnya mengatakan, pada padang belantara, tempat yang sempit dan berbahaya, terdapat singa, gajah, harimau, serigala, banteng, kerbau, dan lainnya. Dengan mencium aroma, dapat tahu di mana semuanya berada. Sekiranya ada seorang wanita sedang hamil, belum diketahui apakah lelaki atau perempuan, apakah tiada akar kebajikan atau bukan manusia. Dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Di tempat padang belantara dan berbahaya, di dalam juga terdapat singa, gajah, harimau, serigala. Ini semua yang kita takuti ketika melihatnya. Banteng, kerbau, dan lainnya. Sebagai praktisi dari tempat yang jauh tanpa perlu ke tempat berbahaya tersebut, bisa tahu kalau hewan-hewan ini berada di tempat itu, hewan yang baik atau buruk, hewan yang baik atau jahat. Para praktisi mencium aromanya. Dengan mencium aroma dapat tahu di mana semuanya berada, juga tahu di mana tempat mereka berada. Pada padang belantara, tempat yang sempit dan berbahaya, terdapat singa, gajah, harimau, serigala, banteng, kerbau, dan lainnya. Dengan mencium aroma, dapat tahu di mana semuanya berada. Pada padang belantara dengan topografi buruk dan berbahaya, pada tempat yang sempit dan berbahaya, di mana sulit dilalui, terdapat singa, harimau, serigala, serta binatang buas lainnya yang membunuh. Banteng dan kerbau hanya terpaku pada air dan rerumputan. Bandel dan bodoh, batin bodoh dan watak tumpul. Orang yang mendengarkan sutra akan mengetahui semuanya. Padang belantara, kosong dan luas tanpa batas. Terdapat aroma dari makhluk berjiwa yang berlainan jenis, seperti aroma dari gajah, kuda, lembu, kambing, dan lainnya. Pada padang belantara dengan topografi buruk dan berbahaya, ini semua orang melihat dan mengetahui. Pada tempat yang sempit dan berbahaya, di mana sulit dilalui, ini sangatlah berbahaya. Di dalamnya ada singa, harimau, serigala, dan sangat banyak jenis hewan buas. Dan hewan buas yang ini dengan hewan buas yang itu, semuanya adalah sama, yaitu hewan dengan jenis yang berbeda. Mereka bisa saling membunuh satu sama lain. Hewan jenis karnivora, ketika melihat hewan yang kecil, mereka akan menangkap hewan kecil ini untuk dimakan. Inilah sifat liar dari hewan. Mengatakan bahwa mereka memiliki sifat liar
yaitu menangkap hewan lain untuk dimakan, seperti kucing suka menggigit tikus, seperti harimau suka menggigit kambing dan kelinci. Begitu melihat, langsung menggigit, merobek, kupas, kemudian dimakan. Inilah hewan buas. Begitulah saat berhadapan dengan hewan yang lemah, hidup-hidup ditelan dan dikupas. Makanya, inilah jenis-jenis hewan yang buas. Sedangkan kita manusia juga sama, memakan semua jenis hewan. Di masa lalu ada beberapa orang mengatakan, memakan daging harimau sangat buas, namun manusia lebih buas lagi dari harimau. Hewan yang seperti apa? Manusia akan mampu untuk makan dan menelannya. Makanya dikatakan manusia jauh lebih biadab daripada hewan. Di tengah-tengah kumpulan hewan, sangat banyak hewan yang tidak beradab, hewan yang sangat buas. Namun ketika membandingkan manusia dengan mereka, hampir tidak ada perbedaannya. Kita mungkin lebih biadab dibandingkan hewan-hewan tersebut. Jadi, banteng dan kerbau hanya terpaku pada air dan rerumputan, sehingga dikatakan bandel dan bodoh, batin bodoh dan watak tumpul. Orang yang mendengarkan sutra akan mengetahui semuanya. Hewan-hewan ini menunjukkan bahwa banteng dan kerbau memiliki sifat seperti itu, bandel dan bodoh. Jika Anda ingin mengajarkan sesuatu kepada mereka, sungguh sangat lamban. Banteng dan kerbau adalah binatang liar, bukan yang dipelihara manusia. Mereka hidup di alam liar. Jadi, siapa yang dapat mengajari mereka? Sifat dasarnya memang seperti itu. Wataknya tumpul. Jika kerbau yang dipelihara oleh manusia, mereka akan diajarkan oleh manusia dan mengikuti manusia. Bersedia bekerja keras dan tidak mengeluh. Ini adalah kerbau yang dipelihara. Jika banteng dan kerbau liar, tidak ada orang yang mengajari mereka, sehingga sifatnya keras kepala dan berwatak tumpul. Oleh karena itu, batin bodoh dan watak tumpul. Sebagai orang yang mendengarkan sutra ini, bisa membedakan sifat dari hewan-hewan ini. Kita bisa memahami sifat dari berbagai jenis hewan yang dibahas sebelumnya tentang harimau, serigala, singa, dan lain-lain. Orang yang mendengarkan sutra juga akan tahu bahwa hewan-hewan ini sangat ganas dan kejam, sedangkan banteng dan kerbau mempunyai sifat yang bodoh dan tumpul. Orang yang mendengarkan sutra dapat memahami semua sifat hewan-hewan ini. Oleh karena itu, di padang belantara ini berarti kosong dan luas tanpa batas. Tanah yang sangat luas tanpa ujung. Terdapat makhluk berjiwa dan berlainan jenis. Ada banyak hewan yang berbeda-beda, seperti gajah, kuda, kerbau, kambing, dan sebagainya. Guru Dharma yang menegakkan sutra telah memperoleh akar hidung yang murni. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha, memiliki pengetahuan dan pandangan benar, pemikiran benar, dan lainnya, sehingga menampakkan prinsip dan kebijaksanaan daripada sifat mendasar Dharma. Mengamati kalau segala makhluk berjiwa juga memiliki kebijaksanaan. Tiada satu pun yang tidak memiliki aroma jasa kebajikan dari tubuh Dharma. Mereka yang menegakkan sutra
Guru Dharma yang menegakkan sutra telah memperoleh akar hidung yang murni. Oleh itu, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha, memiliki pengetahuan dan pandangan benar. Buddha mengajarkan kepada kita bahwa akar hidung ini sangat sensitif dan tajam. Sangat sensitif, dapat mencium benda yang terlihat dan tidak terlihat. Karena kita mengikuti ajaran Buddha, sebenarnya sifat setiap orang sepenuhnya mendekati Buddha. Tidak ada yang tidak diketahui dan berada di mana-mana. Oleh itu, tidak peduli apapun lingkungan dan sudut di dunia, atau makhluk apa yang hidup di sana, kita akan mengetahui sifat dari makhluk tersebut. Di tanah datar terdapat hewan dari tanah datar. Di tempat yang berbahaya, terdapat binatang buas yang berbahaya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, mereka yang mendengarkan sutra dapat mengetahuinya, karena batin kita telah menghapus pikiran bercabang-cabang. Ketika Buddha mengajarkan Dharma, batinnya akan sangat tajam. Dia memahami lingkungan yang berbeda dan hewan yang berbeda. Semuanya sangat jelas. Maka, Guru Dharma yang menegakkan sutra telah memperoleh akar hidung yang murni. Mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha, memiliki pengetahuan dan pandangan benar. Pengetahuan dan pandangan benar adalah 8 kesadaran yang baru saja dibahas. Ini semua adalah pengetahuan dan pandangan benar. Ini telah diajarkan Buddha dan dipahami. Nafsu keinginan yang sedikit, berpuas diri, dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran, kita baru dapat berpuas diri dan tahu untuk bersyukur. Dengan pemikiran benar, sehingga menampakkan prinsip dan kebijaksanaan daripada sifat mendasar Dharma. Pada dasarnya kita setiap orang memilikinya. Setiap orang memiliki sifat Dharma. Sifatnya mendasar. Dharma kita adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Dengan sendirinya menyatu dengan prinsip kebenaran. Sepenuhnya menampakkan kebijaksanaan ini, sehingga kita mampu membedakan benda yang tidak berjiwa dan makhluk berjiwa yang bergabung di tempat ini, gunung, perpohonan, di lingkungan itu, dan makhluk berjiwa yang ada di dalamnya, binatang, hewan, semuanya ada di tempat itu. Kita hanya mendengar tempatnya saja, sudah tahu lingkungan itu seperti apa, kondisi kehidupan hewan seperti ini. Ini semua sangat jelas. Jadi kebijaksanaan adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan. Kalpana nana. Kodrat Buddha tatata kita dengan prinsip kebenaran kita. Kebenaran sejati dan prinsip kebenaran bersatu. Maka kebijaksanaan kita untuk membeda-bedakan akan muncul. Jadi, mengamati kalau segala makhluk berjiwa juga memiliki kebijaksanaan. Lihatlah, baik di pegunungan maupun di dataran. Semua makhluk berjiwa ini juga memiliki kebijaksanaan ini. Karena semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Jadi, tiada satupun yang tidak memiliki jasa kebajikan dari tubuh Dharma. Para binatang ini adalah makhluk berjiwa, sama juga memiliki jasa kebajikan dari tubuh Dharma. Tubuh Dharma adalah tatata kita, sifat hakiki kita. Mereka mempunyai fungsi dan kemampuan mereka. Sekiranya memiliki jalinan jodoh,
karma mereka sudah habis, mereka juga sama dapat kembali kepada wujud tubuh manusia. Setelah tumimba lahir, terlahir kembali ke tubuh manusia. Setelah adanya jalinan jodoh, menerima ajaran Buddha. Sama juga mereka dapat memupuk kebaikan dan memiliki kesempatan untuk mencapai bodhisattva dan menjadi Buddha. Selanjutnya mengatakan, sekiranya ada seorang wanita sedang hamil, belum diketahui apakah lelaki atau perempuan, apakah tiada akar kebajikan atau bukan manusia, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Ketika para makhluk memasuki kandungan, akan dimulai dari kebodohan batin awija, bentuk-bentuk karma samkara, kesadaran vijnana, batin jasmani nama rupa, 6 landasan indera, sat ayatana, sentuhan parsa, perasaan wedana, keinginan tresna, kemelekatan upadana, penjelmahan bawa, kelahiran jati, usia tua dan kematian jara marana. Ketika para makhluk memasuki kandungan, ketika mulai memasuki kandungan, dimulai dari kebodohan batin, ajaran 12 nidana beberapa hari sebelumnya sudah dibahas. Dari kebodohan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Kesadaran mengkondisikan batin jasmani. Batin jasmani mengkondisikan 6 landasan indera. 6 landasan indera mengkondisikan sentuhan. Sentuhan mengkondisikan perasaan. Perasaan mengkondisikan keinginan. Keinginan mengkondisikan kemelekatan. Kemelekatan mengkondisikan penjelmaan. Penjelmaan mengkondisikan kelahiran. Kelahiran mengkondisikan usia tua dan kematian. Inilah yang disebut 12 nidana, karena adanya sentuhan parsa datang ke dunia di mana kita bersentuhan dan dapat merasakan mereka. Semakin bertumbuh besar, kita semakin banyak keinginan. Ingin ini dan ingin itu. Nafsu keinginan itu. Nafsu keinginan itu adalah keinginan tresna. Semakin lama semakin banyak. Semakin lama semakin ingin memiliki. Oleh karena itu menjadi kemelekatan, dan kemelekatan kita menciptakan karma, dan menciptakan karma berarti penjelmaan bhava, yang artinya menciptakan karma. Dengan adanya karma, maka sepanjang kehidupan kita mulai menua, dari dilahirkan sampai menua, lalu masih ada sakit dan mati. Prinsip kebenaran ini kita hendaknya memahaminya. Makhluk berjiwa yang dapat menerima Buddha Dharma, ajaran 12 nidana, harus selalu kita ingat di dalam hati. Saat kita menghadapi berbagai situasi, berinteraksi dengan orang lain, dan dalam menangani segala hal, barulah kita tidak terjebak dalam debu halus, seperti debu kerisauan yang tidak dapat kita tepis. Oleh karena itu, 12 nidana sangat penting, sehingga fondasi dari pelatihan diri adalah 4 kebenaran mulia, 12 nidana, dan 6 paramita, dan segala praktiknya. Saat kita melatih diri, semua ini tidak boleh kurang satu pun.
hendaknya lebih bersungguh hati. Oleh karena itu, kenapa bisa memasuki kandungan dan dilahirkan? Kenapa bisa memasuki kandungan dan dilahirkan? Supaya manusia tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah semu dan hayalan. Semuanya saling sebab musabab yang menjadi dasar daripada tumimba lahir. Ada orang yang menyimpan niat pikiran untuk melakukan segala perbuatan tanpa dapat membedakan tanda apakah baik atau tidak baik, bergerak atau diam. Kenapa kita bertumimba lahir? Supaya manusia tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah semu dan hayalan. Buddha ingin membantu kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah semu dan hayalan. Karena semu dan hayalan ini membuat kita menjadi bingung tentang segalanya. Saat kita terlahir jadi manusia, kita sudah mulai hidup di tengah-tengah khayalan semu ini. Kita lupa akan segala sesuatu dari masa lampau. Masa kini dan masa depan menjadi tidak pasti. Kita tidak tahu apa-apa. Jadi dunia ini adalah semu dan hayalan. Di tengah-tengah semua ini kita harus berusaha memahami kenapa kita lahir ke keluarga ini. Dari awal, Buddha Dharma sudah menjelaskan kepada kita tentang interaksi dari benih sebab dan kondisi pendukung. Saya mempunyai sebab dengan ayah dan mempunyai kondisi dengan ibu. Apakah sebab dan kondisi ini negatif? Mungkin ini adalah sebab dan kondisi negatif yang membuat saya terlahir dengan orang tua ini. Kita terlahir ke dunia ini karena jalinan karma antara orang tua dan anak. Jadi terlahir karena karma. Di tempat ini akan bertemu dengan orang yang bermusuhan dengan kita. Musuh kita dari masa lampau mungkin menjadi bagian dari keluarga kita sekarang, dan kita mungkin mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ini adalah orang tua saya. Ini adalah anak saya di keluarga kecil ini. Namun, tepat di tempat ini, sebab dan kondisi yang negatif menyatu. Sekarang musuh ini bertemu lagi. Mereka mungkin pernah akrab di masa lampau, tapi sekarang mereka sudah menjadi musuh. Pasangan tidak bahagia. Ini akhirnya melahirkan seorang anak. Karena sebab musabab ini, sebab dan kondisi negatif ini, atau mungkin sepasang orang tua yang sangat baik melahirkan anak-anak yang baik. Namun karena ketidakkekalan di dunia ini, apa saja bisa terjadi, membawa tekanan yang besar kepada orang tua tersebut. Ini semua tergantung pada sebab dan kondisi. Kita harus memahami bahwa akar dari siklus sebab dan kondisi. Kita harus tahu tentang 12 nidana. Sebelum 12 nidana, Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Kita harus jelas akan penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Bagaimana kebodohan itu muncul? Kebodohan ini yang membuat kita bertindak dan kesadaran. Demikian menyebabkan hubungan terus berlanjut, sehingga menjadi akar dari siklus sebab dan kondisi dari kehidupan ke kehidupan. Jadi, ada orang yang menyimpan niat pikiran untuk melakukan segala perbuatan. Mereka akan melakukan banyak hal tanpa dapat membedakan tanda apakah baik atau tidak baik, bergerak atau diam.
Mereka sudah mengalami delusi. Mereka tidak tahu itu benar atau salah. Mereka menyimpan pikiran ini. Sama seperti wanita yang hamil. Ini harus melalui sebab dan kondisi yang demikian. Sama seperti ketika kita melakukan sesuatu. Pada dasar adalah tidak ada. Tetapi interaksi satu sama lain. Banyak kondisi karma bertemu, lalu menyebabkan sesuatu hal terjadi, membuat kita penuh kekhawatiran tentang keuntungan dan kerugian kita. Bagi tidak memilikinya, mereka khawatir tentang bagaimana baru bisa mendapatkannya. Dan sekali kita mendapatkannya, kita mulai khawatir akan kehilangannya. Prinsip yang sama, khawatir tentang keuntungan dan kerugian kita. Sama seperti seorang ibu yang sedang hamil, ketidaktahuan yang menyebabkan seorang anak dikandung ini sama dengan kita. Ketidaktahuan kita menyatu dengan dunia luar kita, menciptakan begitu banyak masalah dan menimbulkan banyak ketidaktahuan. Semua orang harus bersungguh hati memikirkannya, bukan hanya ditujukan kepada ibu yang melahirkan anak, namun juga kita setiap orang dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Ini adalah penyatuan dari karma. Di antaranya akan menghasilkan banyak masalah, sehingga disebut menghasilkan. Banyak masalah telah ditimbulkan. Sebelum masalah ditimbulkan, ini dinamakan mengandung. Telah ditimbulkan. Begini saja, bagaimana mungkin kita mentelantarkannya? Anak telah lahir. Bagaimana mungkin kita tidak mengasuhnya? Prinsip kebenaran yang sama, sehingga semua orang harus bersungguh hati memikirkannya. Sekiranya tiada akar kebajikan, batin penuh keraguan, dan tidak mampu memutuskan, bukan manusia adalah seperti mengandung janin hantu. Orang yang menegakkan sutra akan memahami maknanya. Tidak akan keliru antara baik atau jahat, sehingga mampu memahaminya secara sempurna. Sekiranya tiada akar kebajikan, batin penuh keraguan, dan tidak mampu memutuskan, bukan manusia adalah seperti mengandung janin hantu. Ini yang ditunjukkan kepada semua orang, bila kita adalah orang yang tiada akar kebajikan, yaitu tidak tahu melangkah di jalan yang benar, tidak tahu keyakinan benar dari Dharma Buddha. Saat itu batin penuh keraguan dan kacau balau. Saat itu sepertinya bukan manusia, seperti mengandung janin hantu. Kata-kata ini selalu akan terlihat, batin mengandung janin hantu, yaitu menyimpan pikiran tidak benar. Janin hantu ini, orang yang menegakkan sutra dan memahami maknanya, tidak akan keliru antara baik atau jahat, sehingga mereka dapat memahaminya, apa yang dipikirkan orang dan apa sifat mereka. Kita akan sangat jelas, ini adalah orang yang menegakkan sutra, dapat memahami maksud dari setiap orang. Ini sangat pintar, dapat memahaminya, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Orang yang bijaksana akan lebih jelas lagi, sehingga tidak akan keliru antara baik atau jahat, sehingga mampu memahami secara sempurna. Oleh itu, semua orang harus bersungguh hati memahaminya. Memahami 8 kesadaran ini
dan pentingnya terhadap pelatihan diri kita, sehingga harus senantiasa bersungguh hati.